Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang mujahidah pemberani perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang. Dia adalah seorang muslimah yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan Islam. Ia juga seorang sahabat perempuan atau syahabiah Rasulullah. Namanya adalah Ar-Rubai binti Muawid. Ia tumbuh besar dari sebuah pohon yang buahnya mudah dipetik dan rasanya manis. Ia adalah anak dari Muawid bin Aftra, satu dari para pembesar pasukan Badar yang telah mendapat jaminan surga. Keluarga Afra mempunyai dedikasi tinggi dalam perang Badar. Mereka meninggalkan jejak penuh berkah dalam perang ini. Dia adalah Abu Walid atau Utbah bin Rabi'ah bersama dengan saudaranya yang bernama Syaibah dan juga putranya Al-Walid bin Utbah tampil mewakili barisan pasukan kaum musyrikin. Mereka menantang kaum muslimin. Karena itu, majulah 3 pemuda Ansar menyambut tantangannya itu, yakni 3 bersaudara yang terdiri dari Muawid, Mu'ad dan Auf. Semuanya adalah putra-putra Afra. Dari jiwa keberanian dan mujahid inilah darah Ar-Rubai lahir. Seperti keturunannya, keberanian yang dimiliki Ar-Rubai menjadikannya sebagai sosok yang gandrung dengan perjalanan jihad Rasulullah dan para sahabatnya. Pengalamannya dengan amalan puncak dalam Islam ini dimulai ketika ayahnya berpartisipasi dalam perang Badar. Ar-Rubai berangkat bersama Rasulullah untuk mengikuti berbagai peperangan dengan tujuan agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahidin. Dia ikut berkontribusi dalam jihad dengan melayani pengobatan para mujahidin serta menyiapkan perlengkapan logistik mereka. Ar-Rubai adalah wanita mulia yang memiliki keberanian dalam perlawanan terhadap kebatilan dan kemusyrikan. Ibnu Katsir berkata mengenai Ar-Rubai, dia berangkat bersama Rasulullah untuk mengikuti berbagai peperangan guna mengobati para mujahidin yang terluka dan memberi minuman bagi mereka yang kehausan. Al-Bukhari mentakhrij dari Ar-Rubai bahwa dia berkata, kami ikut peperangan bersama Rasulullah untuk membantu, memberikan minum dan mengobati mujahidin yang terluka, serta membawa pulang mujahidin yang tewas ke Madinah. Rubai pun dikenal sebagai mujahidah kebanggaan Rasulullah. Sosoknya tak kenal takut dan selalu maju ke medan perang bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Diriwayatkan, ketika Rubai mengambil minyak wangi dari Asma binti Makhrabah, yaitu ibu Abu Jahal, lalu Asma menanyakan nasab Rubai. Lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya. Kemudian Asma berkata, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya, yaitu Abu Jahal. Mendengar jawaban Rubai, Asma naik pitam, namun tidak berani melawan keberaniannya. Asma hanya menimpali, demi Allah, aku tidak akan menjual sesuatu kepadamu untuk selama-lamanya. Rubai merasa senang membuat Asma murka dengan berkata, haram bagiku untuk membeli sedikit saja dari minyak wangimu. Di berbagai peperangan, Rubai selalu berangkat bersama Rasulullah. Tujuannya agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah dijanjikan Allah. Ar-Rubai masuk Islam di Madinah ketika Rasulullah tiba di sana sebagai seorang muhajir atau orang yang berhijrah. Saat itu dia masih berusia sangat muda. Ar-Rubai merupakan salah seorang syahabiat yang mendapat perhatian dari Nabi Muhammad dan cukup dekat dengan beliau. Kedekatan tersebut menorehkan kedudukan dan kehormatan mulia Ar-Rubai di sisi Rasulullah.
Diceritakan bahwa Rasulullah mengunjungi Ar-Rubai pada pagi hari setelah malam pengantinnya. Sebagai wujud silaturahmi kepadanya, hal itu terjadi setelah perang Badar. Dan dalam kunjungan itu, beliau juga menyempatkan diri untuk memberikan petunjuk kepada para wanita demi kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak sedikit teks sejarah yang menyebutkan kemuliaan dan kehormatan kedudukan Ar-Rubai di sisi Rasulullah. Musa bin Harun Al-Hamal mengatakan, Ar-Rubai binti Muawidh telah mendampingi Nabi Muhammad SAW dan dia memiliki kehormatan yang tinggi. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan bahwa Rasulullah mendatangi Ar-Rubai di hari pernikahannya, lalu duduk di atas kasurnya. Ini menunjukkan kesempurnaan kebahagiaannya. Begitu dekatnya Ar-Rubai dengan Rasulullah. Bahkan beliau biasa makan di rumahnya, menerima hadiahnya dan menghormatinya. Dalam hal ini, Ar-Rubai memiliki cerita yang sungguh indah. Diriwayatkan mengenai Ar-Rubai bahwa suatu ketika dia mendatangi Rasulullah dengan membawa sepiring kurma dan sepinggan anggur. Seketika beliau menggantinya dengan emas atau perhiasan, seraya bersabda kepada Ar-Rubai, "Berhiaslah dengan ini." Begitulah Rasulullah menunjukkan kedermawanan yang berpadu dengan kelembutan dan kemurahan kepada Ar-Rubai. Dalam lembaran-lembaran tentang kehidupannya, kita akan mendapatkan riwayat tentang kunjungan Rasulullah lainnya. Selain keberanian sebagai mujahidah, Rubai juga dikenal karena kecerdasannya. Karena kecerdasan dan wawasan yang luas, ia dipercaya sebagai referensi hukum, sirah Nabi, dan juga berbagai hadis. Banyak hadis diriwayatkan Rubai. Salah satu hadisnya yang meriwayatkan secara detail bagaimana wudhu Rasulullah. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Ar-Rubai, Rasulullah tengah melaksanakan wudhu. Kemudian bersabda kepada Ar-Rubai, "Tuangkan air wudhu untukku." Selanjutnya Ar-Rubai menceritakan cara wudhu Rasulullah. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Masih banyak dari hadis yang diriwayatkan olehnya. Demikianlah terkait kedekatan Rasulullah dengan Ar-Rubai. Tidak ada cinta yang lebih mulia daripada cinta beliau kepada para syahid dan anak-anak mereka. Rasulullah senantiasa menunjukkan kelemah lembutan kepada mereka. Beliau juga menjanjikan kepada mereka untuk selalu menziarahi mereka dan memberikan kepada mereka arahan dari waktu ke waktu. Saking instannya berinteraksi dengan Rasulullah, tak heran jika Ar-Rubai terampil menyebutkan sifat-sifat Rasulullah dengan cara dan diksi yang indah. Diriwayatkan Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, "Kukatakan kepada Ar-Rubai binti Muawidh bin Afra, sebutkan ciri-ciri Rasulullah untukku." Ar-Rubai menjawab, "Wahai anakku, engkau melihatnya laksana matahari terbit." Ar-Rubai meriwayatkan hadis dari beliau sebanyak 21 buah hadis. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ar-Rubai. Kedua imam ini bersepakat pada sebuah hadis darinya. Bahkan beberapa sahabat dan tabi'in datang kepada Ar-Rubai untuk mendapatkan hadis. Sejumlah tabi'in terkemuka juga meriwayatkan hadis darinya. Sebut saja Khalid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir, dan lainnya. Satu riwayat menyebutkan Rubai binti Muawidh bin Afra wafat pada tahun 37 Hijriah. Namun, riwayat lain menegaskan ia wafat pada tahun 45 Hijriah, tepat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggalan Ar-Rubai, beliau banyak memberikan teladan bagi muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah. Semoga kebaikannya abadi sesuai kehendak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.